Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Lopa Ginting, salah satu dosen Prodi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan mempresentasikan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di bidang ekonomi moneter, bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan juga pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi dengan kode mata kuliah SPA 42273 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah pada ekonomi moneter ini membahas mengenai sistem dan juga kebijakan moneter di Indonesia. Pokok bahasan yang dikemukakan antara lain meliputi peran uang dalam perekonomian, lembaga keuangan, teori permintaan uang, dan juga teori penawaran uang. Dari sisi materi kebijakan moneter, maka akan dipelajari mengenai inflasi dan juga kebijakan target inflasi, kebijakan moneter dalam perspektif teori, analisis ISLM, dan juga sistem dan juga kebijakan nilai tukar. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis isu-isu ekonomi moneter, terutama isu-isu moneter yang terjadi di Indonesia. Mampu menjelaskan fungsi kebijakan moneter dengan tujuan kebijakan moneter dan juga mekanisme kebijakan moneter, transmisi kebijakan moneter di Indonesia, tenggang waktu ataupun lag, efek dari kebijakan moneter, dan juga mekanisme transisi kebijakan moneter. Metode pengajaran pada mata kuliah ini, yang pertama belajar secara mandiri. Mahasiswa diharapkan agar dapat belajar secara mandiri. Kemudian menggunakan tutorial, yang pertama tutorial tatap muka dan juga tutorial webinar ataupun TUET, serta tutorial online ataupun tutor, serta tugas mata kuliah. Pola tutorial online yang akan diterapkan di mahasiswa ada 8 kali tutorial, 8 kali inisiasi untuk belajar secara mandiri. Mahasiswa melakukan aktivasi tuton dan juga mulai belajar mandiri. Mahasiswa belajar mandiri serta tutorial membahas materi inisiasi serta pengayaan, serta mengerjakan tes formatif serta mengikuti diskusi. Mahasiswa belajar mandiri dan juga tutorial wajib membahas materi inisiasi serta pengayaan, serta mengerjakan tes formatif setiap sesinya, serta mengikuti diskusi setiap inisiasi, dan juga mengerjakan tes formatif. Adapun sanksi akademik bagi peserta tutorial online, yang pertama, pemberian pengingatan ataupun teguran praktik plagiarisme dan tidak mengindahkan kepatutan dan juga kesantunan dalam bahasa Indonesia. Kedua, joki dalam aktivitas tutorial online akan diberikan teguran resmi hingga memberhentikan kesertaan mahasiswa dalam tutorial online. 3. Plagiasi dalam menanggapi diskusi dan juga mengirimkan tugas tutorial ataupun menjiplak akan diberikan nilai 0. Menjadi peserta tutorial online ataupun tuton, yang pertama adalah mahasiswa SIPAS ataupun sistem paket dalam semester. 1. Wajib meregistrasikan paket semester, kemudian aktivasi akun tutorial online, konfirmasi keikutsertaan mengikuti tuton, dan juga mengikuti tuton mata kuliah wajib online. Mahasiswa SIPAS mengulang ataupun mengambil, tidak disediakan TTM, dan juga mahasiswa non-SIPAS, registrasi mata kuliah, serta registrasi mata kuliah tuton, aktivasi akun tuton, serta konfirmasi keikutsertaan mengikuti tutorial online. Sistem penilaian tutorial online, komponennya kehadiran pada sesi tutorial 1 sampai dengan 8 dengan bobot nilai 20%, diskusi 30%, serta tugas wajib 1 sampai dengan 350% dengan total bobot nilai 100%. Sistem penilaian tutorial online juga akan berkontribusi pada pertama nilai tutorial online 30%, kemudian yang kedua nilai akhir ujian semester ataupun UAS sebanyak 70%, hingga berbobot nilai 100%. Catatan penting,
Nilai tutorial akan berlaku jika nilai UAS ataupun ujian akhir semester mahasiswa yang benar di atas 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Saya harap Pagi, Pak. saya harap hari ini bisa semangat untuk mengikuti perkuliahan ekonomi moneter pagi ini. Ya, karena ini adalah pertemuan pertama, tutorial kita yang pertama. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Andi Lopa Ginting, ya, tutor pada mata kuliah Ekonomi Moneter pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka di pagi hari ini. Oke, mungkin teman-teman perkenalannya nanti akan kita lanjut pada e-learning kita, e-learning.ut.ac.id. Untuk mengingat waktu, kita langsung saja memasuki materi pagi hari ini. Akan saya share screen. Oke, di sini adalah sudah muncul ya PPT yang saya bagikan ke teman-teman. Oke, pada mata kuliah pagi hari ini saya akan mempresentasikan peranan uang dalam perekonomian pada mata kuliah kita Ekonomi Moneter pada program studi Ekonomi Pembangunan. Oke, seperti yang kita ketahui ya, ruang lingkup pada ekonomi moneter termasuk pada peranan uang dalam perekonomian. Bahwa ekonomi moneter itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus ya, mempelajari tentang sifat baik itu juga pengaruh uang terhadap ekonomi. Oke, ini adalah sejarah lahirnya uang. Yang pertama ruang lingkup ekonomi moneter. Nah, beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter ini adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, serta sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Nah, selain itu juga meningkatkan kemampuan menganalisis beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter. Yang pertama, itu adalah peranan dan juga fungsi uang dalam perekonomian. Kemudian, yang kedua, sistem moneter dan juga pengaruh terhadap jumlah uang beredar dan juga kredit. Jadi ada fungsi masing-masing mengapa uang beredar pun itu berpengaruh terhadap sistem moneter kita. Gitu. Jadi yang ketiga adalah struktur dan juga fungsi bank sentral. Nah, bank sentral ini kita ketahui merupakan bank yang diberi kewenangan untuk mencetak uang dan juga mendistribusikan pada masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, kemudian pembayaran serta sistem moneter internasional. Nah, ini sangat berhubungannya pada sejarah lahirnya uang pada lingkup ekonomi moneter kita. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana ruang lingkup studi ekonomi moneter. Nah, pada gambar ini saya menjelaskan bahwa uang yang beredar di masyarakat, nah ini kan masyarakat ya, yang poin paling atas, bahwa uang yang beredar di masyarakat juga perlu diatur jumlahnya agar dapat mempengaruhi perekonomian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, pemerintah ya yang hendak dicapai oleh pemerintah yaitu stabilisasi ekonomi melalui stabilitas nilai tukar serta berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, dari ruang lingkup studi ekonomi moneter ini maka harus ada yang namanya stabilitas nilai tukar. Jadi berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, saya lanjut. Ini adalah fungsi dan tujuan memegang uang. Nah, pasti kita selaku masyarakat sudah paham betul gitu ya. Ada beberapa fungsi uang. Ya.
ada beberapa fungsi uang. Yang di sini yang pertama itu adalah uang sebagai alat tukar menukar. Nah, kemudian yang kedua, uang sebagai satuan nilai ataupun measure of value. Nah, jadi ada nilai pada uang yang kita pegang dalam sehari-hari, ya. Ada value, nilai, satuan nilai di dalamnya. Kemudian uang sebagai standar ataupun ukuran pembayaran yang tertunda atau standard for deferred payment. Artinya uang ini adalah sebagai acuan standar dalam pembayaran suatu misalkan barang. Ya. Beda dengan pola perdagangan barter yang hanya dilakukan dalam skala kecil dan tidak bisa dilakukan secara skala besar-besaran gitu ya. Jadi sudah ada standar dan juga ukurannya. Kemudian uang sebagai alat penyimpan nilai kekayaan, store of value and store of wealth. Artinya uang ini adalah sebagai saving ataupun penyimpanan kekayaan kita. Nah, itu merupakan alat penyimpanan kekayaan, gitu ya. Beda dengan standar ukuran pembayaran yang tertunda tadi yang sebelumnya. Oke, seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif. Nah, ada 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi. Pasti kita selalu bertransaksi, gitu ya. Bertransaksi misalkan membeli. Nah, itu kan ada motif transaksi di dalamnya. Kemudian motif berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga adalah motif untuk spekulasi. Nah, itu tadi dia. Kemudian kita akan belajar bagaimana jenis-jenis uang. Nah, ada jenis-jenis uang yang saya tampilkan di sini, ada 6 jenis-jenis uang. Yang pertama adalah uang primer. Nah, kita tahu kalau primer itu adalah pokok ya. Jadi uang primer adalah termasuk uang logam yang mungkin sampai saat ini pun kita ada ya uang logam. Kemudian uang kertas. Nah, kalau uang kertas pasti teman-teman semua punya ya. Di dompetnya pasti ada uang kertas gitu ya. Itu merupakan uang primer. Kemudian maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Kemudian jenis yang kedua adalah full bodied money, artinya uang penuh. Kalau uang penuh ini nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung di dalam uang tersebut. Nah, kemudian token money ataupun uang tanda, ini adalah nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsik uang tersebut. Berbeda tadi dengan uang penuh, ya. Kemudian selanjutnya uang kertas. Nah, uang kertas ini adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, ini mungkin kalau kita misalkan membeli suatu hal pasti menggunakan uang kertas, sekalipun yang sekarang ini sudah menggunakan ada yang menggunakan uang apa namanya uang online ya. Oke. Kemudian uang giral. Ada uang giral, uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Nah, kemudian adalah uang kuasi ataupun quasi money, sesuatu yang mempunyai kemiripan dengan uang. Mungkin ini jarang kita temukan ya, tetapi ini adalah jenis-jenis uang di Indonesia. Ada uang kuasi ataupun quasi money. Oke, kemudian proses penciptaan uang beredar. Jadi jumlah uang beredar itu ada pembatasan. Kadang-kala kan kita berpikir kenapa sih uang itu yang beredar, kenapa sih nggak dikeluarkan ataupun dicetak sebanyak-banyaknya. Nah, ini akan kita bahas yang menarik. Jadi jumlah uang yang beredar ketika penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang arti sempit dan juga arti luas. Nah, jadi yang pertama itu dari Bank Indonesia masih menggunakan 2 konsep ya. Yang pertama itu jumlah uang beredar dalam arti sempit itu terdiri dari uang kartal dan juga giral. Nah, itu digarisbawahi ya, bahwa uang yang beredar secara arti sempit adalah uang kartal dan juga giral yang dinyatakan dengan simbol M1. Nah, kemudian
Jumlah uang yang beredar dalam arti luas, yang kedua, terdiri dari uang kartal, uang giral, dan juga uang kuasi yang dinyatakan dengan simbol M2. Jadi ada M1 dan juga ada M2. Oke ya. Oke, kita lanjut kembali proses penciptaan uang beredar. Mungkin kita juga masih berpikir ya, ini proses penciptaannya bagaimana, begitu ya. Jadi ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar, gitu ya. Jadi pandangan pertama ini berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter ataupun bank sentral. Sedangkan pandangan kedua, bahwa berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan juga perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang yang beredar. Jadi menurut pandangan pertama tadi bahwa jumlah uang yang beredar ataupun JUB, nah ini sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Dan juga hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom. Dalam arti bahwa jumlah uang beredar tersebut tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Tentunya di Indonesia jumlah uang yang beredar ini menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Nah, tadi sudah kita bahas ya, uang primer itu apa saja. Nah, walaupun besarnya jumlah uang primer ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga atau I. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ya. Ada I tingkat bunga, MS adalah jumlah uang yang berbeda. Akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter dalam menentukan instrumen-instrumen Bank Indonesia rate ataupun BI rate yang akan menjadi signal suku bunga sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI. Gitu ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa memang selain otoritas moneter lain Oke. Seperti bank umum dan juga perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang yang beredar. Oke ya. Oke, selanjutnya ini adalah konsep stok dan juga konsep aliran. Nah, jadi pada konsep stok dan konsep aliran, jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok. Sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran ataupun flow konsep. Nah, ini adalah perubahan jumlah uang beredar. Oke. Kemudian angka pengganda uang. Dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini, di mana dalam sistem moneter perekonomian suatu negara, itu terdiri dari bank sentral dan juga bank umum yang sering kita temui. Ya. Jadi proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga oleh lembaga perbankan ataupun bank pencetak uang giral ataupun BPUG dan masyarakat. Nah, proses pencetakan uang tersebut secara sistematis dapat dilihat pada gambar yang saya tunjukkan. Nah, itu ada uang primer yang paling atas, kemudian dilanjutkan dengan cadangan, kemudian ke uang kuasi ataupun ki, uang giral. Kalau uang giral ini akan masuk ke M1 ya, soalnya tadi yang sudah kita bahas. Kalau uang kuasi tadi adalah masuk pada M2. Jadi dengan jelas bahwa jumlah uang beredar baik itu M1 maupun M2 selain dipengaruhi oleh bank sentral melalui uang primer ataupun B ya. Bisa kita lihat di sana uang primer itu B. Nah, ini juga dipengaruhi oleh beberapa besaran uang giral ataupun D ya, maupun uang kuasi ataupun Ki yang diciptakan oleh bank umum. Oke, jadi demikian tadi sekilas informasi ataupun pembahasan kita mengenai keuangan ya. Bagaimana tadi sejarah lahirnya uang dan juga peranan uang di dalam perekonomian kita. Oke, kita ajukan kuis dulu di awal ini. Kuis yang saya akan ajukan yang paling cepat langsung menjawab ya.
Nah, kira-kira dari pembahasan hari ini kita sudah membahas bagaimana peranan uang dalam perekonomian pada mata kuliah kita ekonomi moneter. Kira-kira fungsi uang itu apa? Saya, Pak. Oke, ada Mas Muhammad, silakan. Mungkin mata uang itu kegunaannya ya untuk kehidupan sehari-hari, ya untuk jual beli, apa perantara antara apa ya, untuk kegiatan sehari-hari gitulah, Pak, untuk bayar membayar gitu, Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Muhyiddin sudah menjawab dengan tepat ya. Ternyata peranan dan juga fungsi uang itu adalah alat perantara untuk bertransaksi. Begitu ya. Oke, berarti sudah memahami hal yang kita jelaskan pada pagi hari ini. Mungkin dari materi kita inisiasi yang pertama hari ini, ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nova. Di sini kan tadi kita membahas tentang sejarah uang, jenis-jenis uang, dan sebagainya tentang uang. Nah, bagaimana standarisasi atau standar uang sendiri di negara Indonesia untuk saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Naufa. Sini saya jelaskan ya, tadi pertanyaan dari Mbak Naufa, standarisasi uang di Indonesia. Jadi standar uang itu dibagi menjadi dua macam ya. Jadi standar logam dan juga standar kertas. Nah, yang pertama itu adalah standar logam. Jadi standar logam ini adalah standar monometalisme, berarti hanya menggunakan suatu standar. Contohnya hanya menggunakan standar emas ataupun menggunakan standar perak saja. Jadi standar bimetalisme berarti ini menggunakan dua standar, yakni menggunakan emas dan juga perak sekaligus. Kemudian standar yang kedua itu adalah standar uang, selanjutnya ada yang namanya standar kertas. Nah, mungkin di Indonesia sendiri kita menggunakan standar kertas dan tidak menggunakan standar logam. Nah, demikian untuk ada dua standar uang yang saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana Mbak Nova? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan kembali. Saya, Pak. Oke, ada Reni Aprilia. Silahkan. Ya, saya mau bertanya tentang itu, mengenai mekanisme distribusi uang rupiah di Indonesia. Seperti itu. Oke, mekanisme ya, pendistribusian uang rupiah di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Reni pertanyaannya. Di sini saya langsung jawab ya teman-teman ya. Jadi mekanisme distribusi uang rupiah ini dilakukan dari kantor pusat Bank Indonesia kepada kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia. Begitu ya. Jadi yang berfungsi sebagai kantor Depokas ataupun KDK, dan untuk selanjutnya oleh KDK ini didistribusikan kembali kepada KPWDN ataupun perwakilan Bank Indonesia lain. Jadi moda transportasi utama yang digunakan adalah moda transportasi darat, truk dan juga kereta api, dan juga laut, kapal barang dan juga kapal penumpang. Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara juga, pesawat, juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Jadi untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti penyedia moda transportasi dan juga penyedia pengawalan dan juga pengamanan jalur distribusi. Begitu Mbak Reni, mekanisme distribusi uang rupiah di Indonesia. Apakah sudah cukup? Iya, Pak. Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Reni pertanyaannya ya. Jadi teman-teman demikian perkuliahan kita hari ini, diingatkan untuk membuat tugas ya pada inisiasi yang pertama ini dan juga diskusinya di e-learning.ut.ac.id. Oke, akhir kata terima kasih semuanya, salam sukses, salam semangat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat. Demikian presentasi PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah Ekonomi Moneter atas nama Andi Lopaginting SEME, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka. Salam sukses, salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.